Assalamualaikum sahabat An-Nur TV. Di video kali ini, kita akan menelusuri kisah panjang Bani Israil dari sudut pandang ajaran Islam, penuh pelajaran dan hikmah yang relevan untuk kita hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tekan tombol like supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Islam berikutnya. Mari kita mulai perjalanan ini. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah. Tahukah Anda bahwa kisah Bani Israil dalam sejarah Islam bermula dari seorang nabi yang mulia, Nabi Yakub alaihi salam? Nabi Yakub adalah putra Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim Halilullah. Beliau dikenal dengan sebutan Israel, yang dalam bahasa Ibrani berarti hamba Allah atau yang berjuang bersama Allah. Dari beliaulah nama Bani Israil berasal, yang berarti keturunan Nabi Israel, yakni Nabi Yakub. Nabi Yakub memiliki 12 putra. Dari merekalah terbentuk 12 suku besar Bani Israil. Di antara putra-putranya, terdapat nama yang sangat kita kenal. Yusuf, alaihi salam, nabi yang terkenal karena ketampanannya dan kisah hidup yang penuh ujian. Awalnya, mereka tinggal di tanah Kanaan, wilayah yang kini mencakup Palestina dan sekitarnya. Kehidupan mereka berjalan damai, hingga takdir Allah mempertemukan keluarga Nabi Yakub dengan peristiwa besar, kisah Nabi Yusuf yang dijual sebagai budak dan akhirnya menjadi penguasa di Mesir. Karena peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Yakub pindah dari tanah Kanaan ke Mesir. Mereka hidup dalam perlindungan Nabi Yusuf dan menikmati masa-masa makmur. Namun, inilah awal dari perjalanan panjang Bani Israil, yang kelak akan menghadapi ujian besar berupa perbudakan, pengasingan, bahkan kehancuran. Sahabat sekalian, dari keturunan Nabi Yakub inilah akan lahir para nabi besar, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, hingga Isa, alaihimussalam. Tetapi, perjalanan sejarah mereka tidak selalu mulus, dan dari sinilah babak pertama sejarah Bani Israil dimulai. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, waktu terus berjalan sejak wafatnya Nabi Yusuf, alaihi salam. Generasi demi generasi Bani Israil tumbuh di tanah Mesir. Namun, kejayaan yang mereka nikmati di masa Nabi Yusuf perlahan memudar, digantikan oleh penderitaan yang begitu panjang. Penguasa Mesir di masa itu, seorang Fir'aun yang sombong dan kejam, melihat Bani Israil sebagai ancaman. Mereka dianggap terlalu banyak, terlalu kuat, dan bisa merebut kekuasaan suatu hari nanti. Maka dimulailah masa kelam. Bani Israil diperbudak. Setiap hari mereka dipaksa bekerja keras di bawah terik matahari, membangun istana megah dan kota-kota besar Mesir. Mereka tidak memiliki kebebasan, bahkan nyawa mereka dianggap tidak berharga. Fir'aun menetapkan perintah yang mengerikan. Setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israil harus dibunuh, sementara bayi perempuan dibiarkan hidup. Namun, Allah yang Maha Kuasa tidak membiarkan kezaliman itu berlangsung selamanya. Di tengah-tengah penderitaan itulah lahir seorang bayi yang kelak menjadi penyelamat Bani Israil. Bayi itu adalah Musa, alaihi salam. Atas takdir Allah, Musa kecil justru dibesarkan di istana Fir'aun, musuh terbesar bangsanya. Ketika dewasa, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk kembali kepada Fir'aun dan menyerunya kepada jalan kebenaran, sekaligus membebaskan Bani Israil dari belenggu perbudakan. Tetapi Fir'aun menolak, dan dengan kesombongannya, ia menantang Allah. Lalu terjadilah mukjizat demi mukjizat, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar, laut terbelah memberi jalan bagi Bani Israil untuk selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di dalamnya. Sahabat sekalian, inilah awal dari kebebasan Bani Israil, setelah berabad-abad terbelenggu. Tetapi, ujian mereka belum berakhir. Kebebasan itu justru membawa mereka pada perjalanan panjang di padang pasir yang penuh cobaan. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, setelah menyaksikan sendiri keajaiban laut terbelah dan selamat dari kejaran Fir'aun, Bani Israil akhirnya menginjakan kaki di daratan bebas. Udara terasa segar, matahari bersinar hangat, dan untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi hidup sebagai budak. Namun, kebebasan yang baru mereka dapatkan ternyata membawa ujian yang tidak kalah berat. Allah memerintahkan Nabi Musa,
alaihi salam membawa mereka menuju tanah yang dijanjikan, tanah suci yang akan menjadi tempat tinggal mereka. Tetapi perjalanan itu bukanlah perjalanan singkat, mereka harus menempuh padang pasir luas yang gersang dan tak berujung. Inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai Padang Tih, sebuah wilayah tandus di semenanjung Sinai, di mana Bani Israel tersesat selama 40 tahun lamanya. 40 tahun, sebuah masa yang cukup panjang untuk menguji kesabaran, iman, dan ketaatan suatu kaum. Di tengah teriknya matahari, mereka kehausan. Maka Allah menurunkan mukjizat melalui Nabi Musa. Dengan sekali ketukan tongkatnya ke batu, terpancarlah 12 mata air, sesuai jumlah suku Bani Israel. Saat kelaparan melanda, Allah menurunkan manna dan salwa, makanan lezat dari langit yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Tetapi, sayangnya, nikmat yang melimpah itu tidak membuat mereka sepenuhnya bersyukur. Justru banyak di antara mereka yang membangkang, meremehkan perintah Allah, bahkan meminta kembali ke Mesir hanya karena merindukan makanan duniawi seperti bawang dan kacang-kacangan. Puncaknya, saat Nabi Musa naik ke Bukit Hur Sina untuk menerima wahyu dari Allah, yakni kitab Taurat sebagai pedoman hidup mereka. Nabi Musa berpuasa dan beribadah selama 40 malam. Tetapi ketika beliau kembali, betapa terkejutnya beliau melihat sebagian kaumnya telah tersesat menyembah patung anak sapi emas, mengikuti tipu daya Samiri. Kemurkaan Allah pun turun, dan mereka diperintahkan untuk bertaubat dengan taubat yang berat. Inilah pelajaran besar, bahwa pembebasan fisik tidak berarti apa-apa jika hati masih terbelenggu oleh hawa nafsu dan kesombongan. Sahabat sekalian, dari padang pasir inilah, sejarah Bani Israel berlanjut menuju babak baru. Sebuah masa di mana Allah memberikan mereka kejayaan melalui para nabi dan raja yang adil. Masa yang akan kita bahas dalam kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, alaihi wassalam. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah, setelah masa-masa panjang penuh ujian di padang pasir, dan setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, alaihi wassalam, Bani Israel terus menjalani lika-liku kehidupan. Mereka dipimpin oleh nabi-nabi yang diutus Allah untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang lurus. Namun sejarah mencatat, puncak kejayaan Bani Israel datang pada masa kepemimpinan dua nabi besar, Nabi Daud alaihi salam dan putranya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud adalah seorang raja sekaligus nabi yang diberi karunia luar biasa. Allah menganugerahkan kepadanya suara yang merdu, sehingga ketika beliau melantunkan Zabur, burung-burung di udara dan gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya. Dalam bidang pemerintahan, beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan tegas menegakkan hukum Allah. Pada masa kepemimpinannya, Bani Israel menjadi bangsa yang disegani. Mereka memiliki pasukan yang kuat dan wilayah yang luas. Namun kejayaan itu tidak hanya berhenti di situ. Setelah wafatnya Nabi Daud, tampuk kepemimpinan jatuh kepada putranya, Nabi Sulaiman, alaihi salam. Nabi Sulaiman tidak hanya mewarisi tahta dan kekuasaan, tetapi juga mendapat anugerah yang belum pernah diberikan kepada manusia sebelumnya. Kemampuan berbicara dengan binatang, memahami bahasa burung, bahkan menundukkan bangsa jin untuk bekerja di bawah perintahnya. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman membangun berbagai bangunan megah, termasuk Baitul Maqdis, rumah ibadah yang kelak menjadi salah satu tempat suci dalam Islam. Jin-jin yang tunduk padanya membantu mengangkat batu-batu besar, menambang logam, dan membuat karya seni yang indah. Angin pun diperintah Allah untuk membawa Nabi Sulaiman ke tempat yang beliau kehendaki dalam waktu singkat. Masa pemerintahan Nabi Sulaiman adalah masa keemasan Bani Israel. Kemakmuran, keadilan, dan kekuatan militer berpadu dengan ketakwaan kepada Allah. Namun, sejarah selalu berulang. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, ketaatan mulai memudar, perpecahan mulai muncul, dan kejayaan itu perlahan-lahan memudar. Sahabat sekalian, inilah pelajaran besar dari sejarah, kejayaan suatu kaum hanya bertahan selama mereka taat kepada Allah dan memegang teguh ajaran para nabi. Begitu kesombongan dan kemaksiatan merajalela, kehancuran hanyalah masalah waktu. Dan pada masa selanjutnya, Bani Israel akan menghadapi salah satu periode tergelap mereka, dihancurkan, diusir, dan disebar ke berbagai penjuru dunia. Sebuah kisah yang akan kita lanjutkan di bagian berikutnya. Sahabat An-Nur TV yang dirahmati Allah,
Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa kejayaan sebuah bangsa tidaklah abadi. Apa yang terjadi pada Bani Israel setelah masa Nabi Sulaiman adalah bukti nyata, bahwa ketika sebuah kaum mulai lalai dari perintah Allah, maka kehancuran hanyalah menunggu waktu. Sepeninggal Nabi Sulaiman, alaihi salam, Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Perpecahan ini bukan hanya politik, tetapi juga spiritual. Sebagian dari mereka tetap berpegang pada ajaran para nabi, namun banyak pula yang menyimpang, bahkan terjerumus dalam penyembahan berhala dan maksiat. Akibatnya, Allah memuji mereka dengan datangnya musuh-musuh yang kuat. Bangsa Asyur menaklukkan kerajaan utara, sementara kerajaan selatan akhirnya jatuh ke tangan bangsa Babilonia. Pada masa itu, Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Sulaiman hancur porak-poranda, dan banyak dari Bani Israel yang dibawa sebagai tawanan perang. Namun ujian itu tidak membuat mereka seluruhnya kembali taat. Setelah kembali dari pembuangan, mereka masih saja diingatkan melalui para nabi, namun sebagian besar tetap membangkang. Hingga akhirnya, datanglah kekuasaan Romawi, dan kehancuran kedua Baitul Maqdis terjadi pada tahun 70 Masehi. Bani Israel tercerai-berai ke berbagai penjuru dunia, kehilangan tanah air, dan hidup sebagai minoritas di negeri-negeri asing selama berabad-abad. Sahabat sekalian, meski demikian, Allah tetap menepati janjinya. Dalam kitab-kitab mereka dan dalam wahyu yang terakhir, Allah telah mengabarkan bahwa akan datang seorang nabi penutup, pembawa risalah bagi seluruh manusia. Dialah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Nabi Ismail, saudara Nabi Ishak. Namun ketika Rasulullah datang membawa kebenaran, hanya sebagian kecil dari Bani Israel yang beriman. Sebagian besar menolak, bahkan memusuhi beliau. Inilah titik di mana Allah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat pilihan, yang memegang amanah risalah terakhir hingga hari kiamat. Dari sejarah ini, kita belajar bahwa kemuliaan sebuah kaum tidak didasarkan pada darah atau keturunan, tetapi pada ketakwaan. Kejayaan datang bersama ketaatan, dan kehancuran datang bersama kesombongan serta kemaksiatan. Sahabat An-Nur TV, semoga kisah panjang Bani Israel ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin untuk masa kini dan masa depan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir kisah Bani Israel dalam perspektif Islam. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kemuliaan hanya milik Allah, dan ketaatan adalah kunci keselamatan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman dan keluarga, klik like, dan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang paling berkesan untuk Anda. Sampai jumpa di kisah sejarah Islam berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.